Udah tahu belum? Kalau taksi terbang bukan cuma lagi angan-angan loh. Rencananya taksi terbang bakal menjadi salah satu transportasi yang ada di ibu kota Nusantara. Wih, ibu kota baru, transportasi juga baru. Bahkan otorita IKN sudah melakukan uji coba taksi terbang untuk pertama kalinya loh. Lepas landas di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, taksi terbang tanpa awak ini berhasil mengudara selama 10 menit loh. Di atas langit Samarinda, Kalimantan Timur dengan ketinggian 50 meter dan kecepatan 50 km per jam. Mantap! BTW teman-teman udah tahu belum kalau kendaraan taksi terbang sudah diramal sejak 100 tahun yang lalu loh. Yap, adalah Henry Ford, pencipta mobil pertama di Amerika dan pelopor perakitan mobil massal di dunia yang meramalnya. Ia pernah berkata kalau dunia bakal menyaksikan kelahiran mobil terbang. Dan sekarang mobil ataupun taksi terbang bukan cuma ada di film fiksi saja, tapi terpampang nyata di depan kita teman. Cakep! Unyil penasaran juga nih, kira-kira antara Indonesia dan Dubai mana yang lebih dulu berhasil mengoperasikan taksi terbang ya? Soalnya belum lama ini Dubai juga meluncurkan layanan taksi terbang untuk warganya. Rencananya bakal melayani perjalanan ke berbagai kota. Dengan sekali terbang bisa angkut 4 penumpang dengan biaya setara 1,5 juta rupiah. Penumpang taksi terbang bisa menghemat waktu perjalanan sampai 70% loh teman. Kalau untuk mengatasi padatnya jalanan perkotaan jelas menguntungkan ya. Tapi kalau di IKN yang jalanannya masih kosong, apa manfaatnya ya kira-kira teman-teman? Ternyata katanya sih taksi terbang jadi bagian penting untuk mewujudkan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan. Gimana? Teman-teman setuju nggak ada taksi terbang di IKN? Kalau Unyil sih setiap ada inovasi yang muncul selalu setuju. Bahkan Unyil datengin langsung. Yap, taksi terbang yang rencananya dipakai di IKN memang bukan buatan Indonesia teman, melainkan Cina. Padahal anak muda Indonesia bisa kok bikin taksi terbang. Lokasinya ada di Bantul, Yogyakarta. Bodi utama taksi drone dengan kapasitas 2 orang dan beban angkut 200 kg sedang dirakit nih. Hampir 90% lebih material yang digunakan di taksi drone ini berbahan serat karbon. Bahan yang sama dengan bodi pesawat terbang modern. Serat karbon ini dipilih karena bahannya ringan tapi sangat kuat. Wah, keren! Motor penggerak ini jadi komponen penting supaya taksi drone bisa diterbangkan. Motor penggerak yang dipilih sudah berteknologi brushless. Kelebihannya, kekuatan putaran yang dihasilkan bisa sangat tinggi dengan daya listrik yang rendah. Motor penggerak dipasang dulu ke lengan baling-baling. Lengan yang terbuat dari serat karbon ini bakal jadi tumpuan baling-baling ke bodi taksi drone. Lihat deh, baling-balingnya dipasang atas bawah kayak gitu. Desain baling-baling ganda seperti ini bertujuan supaya lebih hemat ruang dan bobot juga jadi lebih ringan. Jumlah baling-baling bukan cuma buat keren-kerenan aja ya. Semakin banyak baling-baling, drone-nya bisa lebih stabil juga. Nah, bagian ini juga nggak kalah penting nih. Yap, baterai. Baterai yang digunakan bisa menerbangkan drone selama 30 menit melayang di udara dengan kecepatan maksimal 100 km per jam. Wah, cepat juga ya. Teman, udah tahu belum kalau kendaraan satu ini punya keunggulan bisa vertical take off alias bisa lepas landas secara vertikal seperti helikopter. Itu artinya gak perlu tuh landasan pacu yang terlalu luas. Cukup area seluas mobil aja deh. Cakep! Siapa mau ikut Unyil keliling naik transportasi baru? Sama seperti taksi terbang tadi, tram otonom ini bakal lalu lalang di IKN. Oh iya, kalian udah tahu belum kalau tram otonom ini termasuk inovasi baru di kendaraan darat? Berbahan bakar listrik, menggunakan baterai, tram otonom dianggap ramah lingkungan loh. Ya, bisa dibilang tram otonom ini perpaduan antara LRT dengan bis. Tapi tram yang ini nggak pakai rel teman. Melihat tram ini, Unyil jadi mengenang masa-masa keliling dunia nih. Di Australia, di Maroko, dan banyak negara lainnya,
Trem memang jadi transportasi unggulan. Tapi sebenarnya Unyil punya fakta mengejutkan. Kalian tahu nggak kalau negara kita ini sebenarnya sudah pernah menggunakan tram sebelumnya loh. Tepatnya sekitar tahun 1923 atau 100 tahun yang lalu. Cuma tram listrik ini masih berjalan di atas rel, teman. Bukan cuma Surabaya kok, kota Jakarta atau yang saat itu bernama Batavia juga pernah mengalami masa-masa kejayaan tram. Masih ingat kan beberapa waktu lalu di lokasi proyek pembangunan MRT fase 2 ditemukan rel tram peninggalan Belanda. Jadi gimana teman? Sebenarnya kita nggak ketinggalan zaman kok. Cuma nggak bisa mempertahankan teknologi yang sudah ada aja. Kalian tahu nggak teman? Salah satu yang dikerjakan dalam pembangunan IKN adalah pemasangan rumput sintetis. Yap, berkembangnya teknologi emang bisa bikin rumput plek-ketiplek seperti aslinya. Bahkan sekarang malah ada rumput sintetis 3 dimensi juga loh. Ada robot tufting yang membuat rumputnya jadi 3 dimensi. Bisa membentuk gambar, pola, atau tulisan. Desain akan dikirim ke sistem mesin, lalu robot langsung memproses. Hasil tuftingnya akan berbentuk gumpalan-gumpalan yang timbul. Dan GPL alias gak pakai lama teman. Dalam hitungan menit, bim salabim. Wah, udah jadi deh rumput sintetis 3 dimensinya. Ayo, ada yang bisa baca nggak tulisannya apa? Tapi ada yang tahu nggak bahan apa yang dipakai sampai bisa menghasilkan rumput yang mirip aslinya? Yap, bahannya berupa benang plastik dari jenis polietilena atau yang disingkat PE. Dibandingkan bahan nilon, bahan PE jauh lebih bagus, mirip dengan rumput asli teman. Wah, kalau lihat gulungan benang hijau ini sih lebih mirip kayak playground. Hup, hup, lewati halang rintang, persis kayak ninja warrior. Aduh, ya, topi Unyil jadi jatuh deh. Iya, nggak lagi-lagi deh jumpalitan bukan di tempatnya. Peace teman. Untuk jadi bentuk karpet, ternyata butuh proses menggabungkan 3 bahan. Polipropilena di bagian bawah, bahan spunbond di tengah, dan benang PE di posisi paling atas. Tusuk, anyam, tusuk, anyam. Gerakannya dilakukan berkali-kali. Dari benang plastik sampai jadi lembaran karpet ini, prosesnya makan waktu sekitar 30 menit teman. Ternyata masih ada satu lapisan terakhir atau yang paling bawah. Bahan yang digunakan adalah terpal. Sifatnya fleksibel dan anti air. Pas banget nih dijodohkan sama karpet rumput. Beri lem latex yang punya daya rekat tinggi dan cepat seperti ini ya. Lanjut keringkan dalam oven. Oh iya, hampir aja kelupaan. Buat juga lubang-lubang untuk aliran air. Jadi kalau ada karpet rumput yang terpasang di area outdoor, kalau hujan dijamin airnya nggak tergenang. Langsung auto keluar lewat lubang-lubang ini. Cakep. Dibanding rumput asli, rumput sintetis punya banyak kelebihannya teman. Perawatannya jauh lebih mudah, jadi jelas lebih tahan lama. Jadi alas taman bermain, arena olahraga, sampai dipasang di rumah pun juga oke. Cakep. Sekarang kita ngomongin rumput yang asli nih. Malah rumputnya bisa dikonsumsi loh. Seger banget nih diminum saat cuaca panas begini. Rumput yang digunakan bukan sembarang rumput, tapi rumput gandum. Benihnya saja masih harus didatangkan dari Australia teman. Maklum, gandum kan bukan tanaman asli negara kita. Daya tumbuh benih gandum ini sangat cepat loh teman. 1 hari saja bisa tumbuh 3 cm dan bisa dipanen setelah 7 hari masa tanam. Ingat, panennya nggak boleh lebih dari 7 hari karena rumput bisa menguning, yang artinya kandungan klorofilnya sudah menurun. Kalian tahu kan klorofil?
Itu loh, zat hijau daun yang punya banyak manfaat. Di dalam rumput gandum ini saja kandungannya mencapai 70%. Makanya kalau kita konsumsi rumput gandum, khasiat buat tubuh nggak kaleng-kaleng. Bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan membuang semua racun dalam tubuh. Mantap! Jadi rumput gandum ini bisa dibilang superfood. Wah, wow banget kan info dari Unyil? Rumput gandum bisa diolah jadi beragam panganan juga minuman. Kalau dibuat minuman sih tinggal dihaluskan, lalu bekukan dalam freezer. Bisa jadi jus atau campuran dalam minuman. Cakep! Kalau tadi rumput yang dipakai adalah rumput segar, kalau yang ini rumputnya dari perut sapi. Wah, kalian nggak salah dengar teman. Rumput yang ada di lambung sapi jadi bahan masakannya masyarakat Batak Karo. Namanya trites. Ayo, siapa yang berani makan? Jangan salah, buat masyarakat Batak Karo, trites merupakan makanan favorit. Isi lambung sapi berupa rumput yang terfermentasi. Ternyata dipercaya punya banyak khasiat teman. Masyarakat Karo percaya segala penyakit yang berhubungan dengan perut dan pencernaan bisa sembuh kalau menyantap trites. Ada 20 bumbu yang bakal diracik bersama trites. Dari andaliman, rempah khas Batak sampai ke combrang yang punya rasa khas dan kulit kayu cingkam yang bisa menghilangkan bau amis trites. Semua bumbu dihaluskan dan akan dicampur bersama daging sapi dan perasan isi perut sapi. Tada! Ini hasilnya teman. Gimana? Menggiurkan ya? Dan pastinya gak ada lagi bau tidak sedap. Yang tercium hanyalah bau rempah. Dan beneran enak loh. Kuliner Indonesia memang gak ada dua. Jempolan. Hihi. Salah satu bahan pangan dari laut paling populer, ya rumput laut. Rumput laut sering disebut sebagai superfood karena kandungan vitamin, mineral, dan seratnya mampu memenuhi kebutuhan tubuh. Kalau dipadukan dengan tahu yang kaya protein nabati, wih, makin mantap dong gizinya. Tahu siwit ini menggunakan bahan-bahan organik. Jadi gak bakal ada residu bahan kimia berbahaya yang gak bagus buat tubuh kita. Rumput laut yang dipakai bukan rumput laut kering kayak nori ya. Harus yang segar. Buat menikmati tahu siwit ini, digoreng biasa juga sudah enak kok. Karena ada rasa siwitnya gitu. Tapi kalau mau lebih mantap sih, Unyil saranin dibikin sapo aja. Nah, karena nggak cuma berbahan dasar kedelai, rumput laut yang terdapat di tahu ini juga memberikan banyak manfaat. Habitat rumput laut yang berada di air asin membuat rumput laut ini menyerap banyak iodin yang bagus untuk kelenjar tiroid. Seratnya yang tinggi untuk membantu menjaga sistem pencernaan. Sebelum diolah, kedelai direndam terlebih dahulu selama 8 jam. Biar teksturnya nggak keras, setelah itu digiling dan disaring untuk memisahkan sari kedelai dengan ampasnya. Sari kedelai ini kemudian dimasak dulu di dandang besar ini yang bisa muat 15 liter sari kedelai. Kalau sudah mendidih, diamkan sebentar ya. Lalu tuangkan biang tahu ke dalamnya. Biang tahu ini yang bakal menggumpalkan sari kedelai. Tuh, gumpalan sari kedelainya sudah kelihatan tuh. Tinggal dicampur rumput laut deh. Rumput laut harus dihaluskan terlebih dahulu ya, baru dicampur dengan sari kedelainya. Pastikan teraduk rata ya. Tahu siwit ini merupakan kreasi Bu Vivi yang sudah 14 tahun berkutat dengan produksi tahu. Awalnya sih Bu Vivi bikin tahu karena mertuanya sakit jantung. Lalu disarankan dokter untuk konsumsi tahu. Karena nggak mau sembarangan, jadinya Bu Vivi belajar bikin tahu yang lebih sehat dengan bahan-bahan organik. Kandungan protein dalam tahu memang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Sementara rumput laut mengandung jenis karbohidrat yang bisa mencegah pembekuan darah untuk menghindari terjadinya serangan jantung. Dari keluarganya ini, kemudian Bu Vivi
memulai usahanya sendiri di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Bermula dari usaha rumahan, sekarang Bu Vivi sudah rutin memproduksi tahu setiap hari loh. Sekali produksi, usaha ini bisa menghasilkan 30 pak tahu siwit yang menghabiskan setengah kilogram rumput laut. Pedas. Yang ini juga pedas. Orang Indonesia memang pecinta makanan pedas, teman. Makan tanpa sambal, rasanya ada yang kurang. Tapi kalian tahu nggak kalau awalnya sambal di Indonesia bukan dibuat dari cabai? Iya teman, cabai bukan tanaman asli Indonesia. Baru masuk ke negara kita di abad ke-16 dibawa oleh pelaut Spanyol. Saat cabai masuk ke Indonesia, negara kita sudah mengenal sambal loh. Nah, sambalnya dibuat dari cabia atau cabai Jawa. Cabia tergolong ke dalam genus lada dan sirih-sirihan. Selain cabia, sambal kuno juga dibuat dari jahe dan juga lada. Jahe dan lada menjadi bahan pemedas utama dalam masakan kala itu. Cara buat sambalnya juga sama kok, dihaluskan dengan ditumbuk menggunakan batu. Nah, kalau kalian paling suka sambal jenis apa nih? Soalnya ada 322 jenis sambal di Indonesia. Weleh, ini jadi bukti betapa doyannya orang Indonesia dengan sambal. Nah, sensasi rasa pedas yang ada di dalam sambal memang bukan cuma bikin nafsu makan bertambah loh. Ternyata zaman dulu sambal dipakai sebagai pemantik semangat para pejuang melawan penjajah. Tepatnya karena sambal menjadi bekal makanan yang dibawa pejuang saat itu. Nah, kalian tahu kenapa kita bisa merasakan pedas di mulut? Nih, Unyil kasih tahu ya. Pada permukaan lidah, bila dilihat lebih dekat, ada bagian berbintil yang bikin tekstur lidah jadi kelihatan kasar. Inilah yang berfungsi sebagai reseptor perasa yang disebut papila. Setiap papila terdapat ratusan sensor khusus untuk mendeteksi rasa. Utamanya 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Nah, pedas bisa dirasakan lidah akibat adanya senyawa kapsaisin. Bukan rasanya ya, kapsaisin bakal merangsang sensor suhu pada papila yang mendeteksi adanya suhu panas dan rasa sakit akibat reaksi sentuhan kapsaisin dengan papila lidah. Sinyal suhu panas dan sakit inilah yang kemudian diterima oleh otak dan mengartikan rasa pedas yang kita ketahui sampai saat ini. Dari sekian banyak sambal, Unyil sih paling suka yang ini nih. Yap, sambal bakar. Sohah banget nggak tuh Besti? Pedas pol teman. Yap, ini dia sambal yang dibakar di atas cobek tanah liat yang lagi viral nih. Bahkan setiap harinya gak pernah sepi pengunjung. Lokasinya memang hidden gem di tengah kota Bandung. Resep rahasianya ada di sini nih. Ada 2 jenis cabai yang digunakan, cabai rawit domba dan cabai merah. Dua-duanya kalau dicampurin pedesnya nendang. Saking ramainya, hampir setiap hari rumah makan ini mengolah sekitar 40 kg cabai. Untungnya dikala harga cabai melonjak, bahkan per kilonya capai Rp100.000, harga setiap menunya gak ikut naik juga kok. Sambal bakar ini dimasak di area open space. Terdapat 10 tungku bakaran yang dibagi untuk memasak 2 sambal yang berbeda. Ada sambal gami dan sambal goang. Apa perbedaan keduanya? Nah, sambal gami rasanya nggak terlalu pedas. Soalnya porsi bawang putihnya lebih banyak. Terus ditambah terasi dan juga tomat. Diracik dan dibakar langsung di atas cobek. Sedangkan sambal goang diracik terlebih dahulu di dalam wadah dengan porsi cabai lebih banyak. Setelah tercampur merata, baru deh dibakar di atas cobek. Tanpa menggunakan tomat dan cocok di lidah pecinta pedas. Nah, setelah sambalnya jadi, tinggal ditambahkan lauknya.
Rumah makan ini menyediakan berbagai macam lauk. Ada ayam, bebek, cumi, udang, dan ceker. Yang paling unik adalah kolaborasi antara rasa Nusantara sambal dengan lauk fancy, yaitu wagyu. Biasanya wagyu kan disajikan dengan mushroom sauce atau barbecue atau black pepper. Nah, di sini kita bisa mencoba wagyu dicocol sambal. Beuh, anti mainstream besti. Wah, wagyu aja bisa dikolaborasiin sama sambal bakar. Aduh, Unyil jadi punya ide nih. Mau kasih challenge masak sambal bakar dengan lauk yang gak ada di menu. Ya, siapa tahu bisa jadi rekomendasi menu baru. Cakep. Mau challenge nih akangnya untuk masak 2 menu ini, slice beef sama kepiting untuk dicampurin sama sambal goong. Kira-kira bisa nggak ya, Kang? Bisa dong. Bisa? Oke, nih aku kasih akangnya. Siap. Selamat masak. Semoga enak ya, Kang? Siap. Faktanya, pada penelitian yang diterbitkan Semisical Senses tahun 2012, cabai merah bisa mengurangi keinginan makan makanan berlemak, manis, dan asin. Makanan pedas bisa membantu kita merasa lebih kenyang. Selain itu, dapat meningkatkan pembakaran kalori dalam tubuh. Penelitian menunjukkan makanan pedas mengandung banyak bumbu dan rempah yang dapat meningkatkan suhu tubuh, sehingga meningkatkan jumlah energi yang kita pakai juga. Nah, ini nih udah jadi ternyata. Ternyata challenge-nya berhasil Sobat Unyil. By the way, negara kita termasuk negara dengan penduduk paling doyan pedas loh. Hawa panas sambil makan yang pedas-pedas menimbulkan keringat berlebih. Proses mengubah makanan menjadi protein kan membutuhkan kalori, maka adanya peningkatan panas dalam tubuh yang dibuang dalam bentuk keringat. Makanya nggak heran deh kalau orang kepedesan yang dikeluarin cairan dalam tubuh. Kalori yang terbakar saat kita mengonsumsi cabai yang mengandung capsaicin dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Dari peningkatan itu, jumlah kalori yang terbakar sekitar 50-70 kalori setiap harinya. Capsaicin juga memiliki efek termogenik yang dapat membakar kalori dalam tubuh lebih banyak selama 20 menit. Oh iya, habis makan nikmat, biasanya rasa pedas di mulut gak hilang-hilang. Sebel. Nah, salah satu cara untuk atasi kepedesan yaitu minum susu. Berkat kandungan protein kaseinnya, susu dapat meredakan rasa pedas. Kasein dalam susu dapat memecah capsaicin pada cabai. Produk susu kan macam-macam, ada susu sapi, yogurt, keju, dan krim asam. Selain itu, minuman asam seperti lemon atau jeruk nipis juga bisa menetralkannya. Yang mampu mengembalikan elektrolit tubuh seperti air kelapa juga bisa meredakan pedas. Teman-teman, kita tidak hanya bisa mengambil manfaat klorofil dari tanaman seperti rumput gandum loh. Ada juga nih klorofil yang berasal dari makhluk hidup bersel satu yang ukurannya super duper kecil, namanya korela. Klorofil dari korela bisa diolah menjadi sabun kecantikan. Sabun ini kaya antioksidan, vitamin, dan mineral, serta ampuh mencegah kerutan. Ya udah, ikut Unyil lihat panen klorofilnya yuk, come on! Nah, ini dia nih tempat yang bikin sabun dari bahan klorofil. Tuh, klorofilnya lagi dipanen. Klorofil adalah zat pigmen warna hijau yang ada di daun. Penting buat proses fotosintesis tanaman, biar bisa tumbuh dan berkembang biak. Nah, klorofil yang dipakai buat bikin sabun di sini bukan yang dari daun atau tanaman ya, tapi dari chlorella, yaitu jenis ganggang berwarna hijau yang banyak hidup di perairan tropis kita. Ganggang hijau itu sebenarnya makhluk hidup bersel satu atau disebut mikroalga. Di dalam sel mereka ada zat pigmen hijau atau klorofil yang fungsinya sama kayak klorofil pada tanaman.
yaitu untuk proses fotosintesis untuk mencerna makanan. Nah, kalau mau melihat bentuknya, harus pakai mikroskop. Wah, unik ya bentuknya. Nah, ganggang hijau jenis Chlorella ini biasa hidup berkelompok di perairan tawar atau laut. Jumlahnya bisa sampai miliaran loh. Dan kalau dikumpulkan, bentuknya jadi kayak pasta berwarna hijau gitu. Untuk mengolahnya, ganggang hijau Chlorella ini harus dikeringkan dulu. Setelah itu dihaluskan sampai menjadi serbuk. Nah, baru deh bisa dipakai buat campuran aneka produk kecantikan. Salah satunya ya sabun muka Chlorella yang mengandung klorofil. Klorofil atau pigmen hijau pada Chlorella ini mengandung vitamin dan mineral yang bagus untuk kesehatan kulit biar nggak berkerut. Kandungan antioksidannya juga ampuh mengusir racun dan membersihkan sel-sel kulit yang rusak akibat polusi.